Shalom, selamat pagi. Ya, kita minggu ini kita diingatkan lagi tentang masalah hati ya. Ya masalah hati ini kayaknya hampir rata-rata kita semua pernah dengar khotbah tentang perkara masalah hati ini. Karena memang urusan hati ini bukan urusan yang simple, bukan urusan yang sederhana, tapi ini urusan yang ternyata adalah urusan yang penting ya. Karena Pak Ishak kemarin sampaikan bahwa hati itu merupakan pusat pengendalian kehidupan manusia. Dan Alkitab sendiri di dalam Amsal 4 dikatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita macam apa tergantung dari hati kita. Dari hati terpancar kehidupan. Nah, mau kehidupan seperti apa yang mau kita pancarkan? Nah, sedangkan kita hari-hari terakhir ini kita diingatkan dari pesan Tuhan bahwa kita adalah kawan sekerjanya Tuhan. Kita adalah perwakilan Allah di bumi. Nah, mau kehidupan apa yang kita pancarkan sebagai perwakilan Allah di bumi? Sebagai kawan sekerjanya Allah, kehidupan apa yang mau kita pancarkan? Kehidupan apa yang mau orang lain lihat dari hidup kita? Dan jangan kita berpikir bahwa ya udah biasa-biasa aja lah gitu ya. Ternyata gini, kalau orang tahu kita anak Tuhan, nah kehidupan yang kita jalani itu akan membuat orang lebih mudah untuk percaya Tuhan atau menjadi lebih sulit untuk kenal Tuhan. Tergantung bisa dari kehidupan kita. Jadi nilai apa yang kita mau pancarkan dari kehidupan kita tergantung dari hati kita. Nah makanya beberapa hari ini kita terus diingatkan tentang coba kita harus mulai menyelidiki hati kita. Kita mulai beresin hati kita. Kalau ada kepahitan, kalau ada kemarahan, kalau ada kebencian, kalau ada dendam, kalau ada keangkuhan di hati kita, beresin. Nah tapi kan ngeberesin itu kan bukan perkara urusan hari ini, dengar firman hari ini kita berubah. Ini harus muncul dari keinginan kita. Mau berubah apa kagak. Ya, karena dan perubahan yang niat untuk kita berubah itu tergantung dari gini, seberapa penting sih sebenarnya hati. Kalau kita melihat bahwa hati itu penting, maka kita punya keinginan untuk berubah. Nah, apalagi gini, kalau kita tahu bahwa Tuhan gak lihat kita loh, Tuhan gak lihat penampilan kita, Tuhan gak lihat kepunyaan kita punya apa, punya ini, punya itu, Tuhan gak lihat. Tuhan juga gak peduli dengan yang kita pakai. Tuhan gak peduli dengan pendidikan kita, dengan apa yang performan kita, Tuhan gak peduli. Yang Tuhan lihat cuma apa yang ada di hati kita. Karena yang di hati kita itu adalah kita yang sesungguhnya. Coba bayangkan lagi. Coba pikirkan betapa pentingnya hati karena Tuhan cuma lihat hati. Di dalam 2 Samuel dikatakan manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan lihat apa yang ada di hati. Ini udah jelas-jelas Tuhan cuma lihat hati. Gak lihat yang lain-lain. Tuhan lihat hati kita. Nah makanya kalau manusia itu dikatakan manusia cuma lihat apa yang ada di depan, lihat image-nya, lihat performance-nya. Makanya inilah yang saat ini yang sedang dijual sama media. Di Instagram, orang kelihatannya kayak orang, semuanya tentang penampilan. Nah kalau kita terus terbawa dengan arus tentang urusan penampilan, kita jadi lupa loh. Bahwa Tuhan ingatkan, Tuhan cuma lihat hati. Yang Tuhan lihat dari hidup kita hari ini adalah hati kita. Kondisi hati kita, kesehatan hati kita. Udah cuma itu doang yang Tuhan lihat. Maksudnya bukan penampilan tapi Tuhan lihat hati. Jadi penting gak hati? Sangat penting. Nah makanya di pesan Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 ini yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah. Ini juga bisa punya pengertian gini, melihat tentang hal-hal yang dahsyat yang dari Tuhan. Berbicara juga tentang perkara-perkara ilahi yang dari Tuhan. Melihat tuntunan dan arahan Tuhan. Melihat karya Tuhan, melihat rencana Tuhan, melihat purpose-nya Tuhan dinyatakan. Melihat hal-hal yang dahsyat yang dari Tuhan. Secara akurat tentunya.
Orang bisa ngaku-ngaku lihat ini, ngerti itu, tapi belum tentu akurat kalau betul-betul, kalau nggak dimulai dari hati yang suci. Nah jadi ini yang Tuhan ingatkan bahwa mungkin ada orang yang gue nggak penting-penting amat lihat perkara-perkara Tuhan. Yang penting mah gue kerja gue diberkati gitu. Ada orang yang berpikir kayak gitu. Nah orang yang berpikir cuman gue pengen kerja supaya diberkati, gue pengen dapat duit, gue pengen hidup enak. Kalau orang cuman berpikir gitu, mereka gak punya pikiran kerajaan Allah. Tapi orang yang sudah mulai berpikir secara pikiran kerajaan Allah, mereka akan mulai berpikir tentang untuk dapat arahan Tuhan, untuk dapat hal yang dari Tuhan. Karena kita memposisikan diri kita sebagai perwakilannya Allah di bumi. Nah kalau kita sebagai perwakilan Allah, kita harus punya selalu kontak, punya selalu hubungan yang baik dengan pusat, betul gak? Gak bisa tuh yang namanya pabrik kasih apa, agennya seenaknya, wah jalan seenaknya, gak mungkin, gak bisa. Karena selalu harus ada kontak, harus ada selalu arahan dari pusat. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah ini yang kita mau ingatkan, diingatkan tentang orang yang suci hatinya. Apa sih maksudnya orang yang suci hatinya? Bukan berarti orang ini adalah orang yang hatinya udah sempurna banget. Bukan berarti orang ini gak pernah bikin dosa. Bukan orang yang suci hatinya, bukan orang yang wah betul-betul udah hatinya bener-bener lembut, baik, mengasihi. Bukan cuma itu, bukan berbicara itu. Orang yang suci hatinya atau orang yang murni hatinya. Orang yang pure katanya. Artinya apa tuh? Murni, susu murni. Emas murni, artinya gak ada campuran. Gak ada campuran, betul-betul itu hatinya adalah segelontongan hati itu hatinya betul-betul dalam kondisi yang baik. Kondisi yang betul-betul bukan hanya kondisi tapi arahnya juga udah benar. Arahnya kepada kebenaran, kepada Tuhan. Nah jadi ketika kita diingatkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kemarin, saya berarti udah benar nih hatinya, udah suci hatinya, kenapa saya udah bisa mengampuni loh. Oh saya betul hatinya udah benar nih karena saya udah bisa, udah gak dendam lagi. Jadi bukan cuma sekedar itu bagus kalau memang udah dibenerin, udah ada pemulihan di hati, udah bisa mengampuni itu bagus. Tapi pertanyaannya gini, arah hatinya udah benar belum? Betulkah kita betul-betul, bahasa Inggrisnya sebenarnya nih, punya hati yang murni itu wholeness, blameless. Wholeness tuh artinya benar-benar satu, yang kalau di Alkitab dikatakan segenap hati. Nggak ada tuh yang namanya ada ruangan lagi untuk agenda pribadi, nggak punya lagi ruangan untuk pura-pura, nggak ada lagi kebohongan, nggak ada lagi hal-hal yang untuk kepentingan diri sendiri. Nah ini yang namanya hatinya murni, betul, pure. Nah ini yang kalau kita mau bayangkan tentang Yosua, ya Yosua di akhir hidupnya dia bilang gini, kalau betul-betul mau beribadah sama Tuhan, beribadahlah sama Tuhan. Kalau nggak mau sama Tuhan, jangan sama Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, dia bilang, aku akan beribadah kepada Tuhan. Dan bukan itu aja, dia bilang aku mencondongkan hatiku. Harus mencondongkan hati. Jadi dia betul-betul punya arah yang betul. Jadi ketika banyak orang gini, bisa melakukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang berkenan sama Tuhan, hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik. Tapi motivasinya gak benar. Nah ini yang namanya mencondongkan hati betul-betul udah arahnya udah benar, udah nggak nanti ke sini, udah nggak kayak gitu. Betul-betul dia udah arahin hatinya untuk Tuhan. Segenap hatinya buat Tuhan. Jadi kalau masih punya motivasi melakukan hal yang baik, tetapi untuk motivasi dan sikap hati yang salah. Kenapa? Tuhan sekali lagi lihat hati. Lihat hati. Kita pernah dengar ya tentang kisah Titanic, kapal Titanic. Kapal ini kan bagus, kuat, hebat, didesain secara luar biasa. Akhirnya tenggelam. Dia tenggelam bukan karena air laut yang ada di sekeliling dia, bukan. Dia tenggelam karena ada air di dalam perahu, di dalam kapalnya. Air di dalam kapal yang membuat Titanic ini akhirnya tenggelam. Nah jadi termasuk kita juga nih. Bukan masalah, kita hidup di dunia yang jahat, kita hidup begini, di lingkungan yang kayak gini. Nggak jadi masalah.
Jangan sampai lingkungan yang jahat itu masuk di hati kita. Itu yang akhirnya bisa membuat orang jadi tenggelam. Nah ini yang Tuhan ingatkan, hati yang Tuhan mau adalah hati yang segenap hati buat Tuhan. Bagaimana dengan kita nih? Ini kan pertanyaannya bukan buat saudara aja, tapi buat saya juga. Bagaimana dengan hati kita nih? Tuhan udah ingetin lagi nih, segenap hatikah kita sama Tuhan? Nah, jadi jangan yang penting udah bisa ngampunin, udah musuh sama suami sekian puluh tahun dan sekarang sama suami udah bisa damai nih, berarti hati saya udah beres. Sekarang pertanyaannya adalah, condongkah hatinya kita sama Tuhan? Arah hati kita udah benar nggak? Segenap hatikah kita sama Tuhan? Nah, satu hari Tuhan, minggu lalu juga saya sempat sampaikan tentang seorang anak muda yang datang sama Tuhan dan bertanya, bagaimanakah untuk memperoleh hidup yang kekal ya? Kita ingat ya kisah itu. Nah, ternyata lalu saya kan waktu saya baca untuk pesan yang kemarin, ini benar-benar nih anak muda ini super righteous banget. Semuanya udah dia lakukan gitu ya. Tetapi ketika saya baca lagi firman Tuhan karena mempersiapkan firman Tuhan hari ini, jadi saya baca lagi, kita lihat di dalam Matius 19 ya. Ternyata terus Tuhan lalu dia bilang katanya, dia udah melakukan perintah Tuhan ya. Nah, kita lihat di sini. Ini Tuhan tahu banget deh. Kita udah nggak bisa main-main sama Tuhan karena Tuhan tahu banget ya. Ayat yang ke-16. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Turutilah segala perintah Tuhan." Nah, kata orang ini kepadanya, "Perintah yang mana?" Nah, kata Yesus, kenapa dia tanya perintah yang mana? Perasaan gue udah melakukan semua perintah Tuhan. Gue udah hebat banget nih. Nah, terus kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu orang muda ini bilang gini, "Semuanya ya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Ini Tuhan Yesus lucu banget deh. Yang dia ngomong tentang urusan dengan manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencari sakti. Ini kalau di hukum 10 hukum Tuhan itu perintah Tuhan tuh cuman ayat yang ke berapa ya? Ke-5 sampai ke bawah. Tuhan gak tanya tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan jangan menyembah Allah lain. Ini Tuhan gak tanya, Yesus gak tanya itu. Kenapa? Karena Yesus tahu. Kalau dia berurusan sama Tuhan, hatinya belum benar. Kalau yang lain semuanya udah gak mencuri, gak membunuh, gak berzina, menghormati orang tua udah luar biasa. Nah Tuhan, lalu Yesus bilang lagi, "Jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala ini." Artinya gini, Tuhan tahu bahwa hati dia melakukan yang benar. Tapi hatinya gak selalu sepenuhnya buat Tuhan. Gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Masih ada ruangan untuk perkara hal-hal yang dia inginkan, yang dia ingin miliki, yang punya agenda-agenda pribadi. Makanya Tuhan gak tanya. Kenapa Tuhan gak tanya yang sudah melakukan ini belum ini? Tuhan gak tanya tentang mengasihi karena Tuhan tahu ini orang belum mengasihi Tuhan. Jadi dari sini saya merenungkan gini, mau main-main sama Tuhan. Ikut Tuhan tapi hati kita punya agenda pribadi, punya motivasi yang jahat. Mau main-main sama Tuhan, Yesus mah tahu hati kita. Mau kita melakukan kelihatannya kayak waduh kudus banget, suci banget gitu. Tuhan tahu hati kita. Makanya ya Tuhan bilang, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan masih cari loh. Dia seeking, dia serius cari orang yang menyembah dia dengan hati yang tulus, hati yang benar. Kenapa? Kalau Tuhan bilang mencari penyembah yang benar, ternyata gini, banyak penyembah-penyembah palsu. Penyembah-penyembah yang pura-pura, yang cuman perform doang, yang cuman kelihatannya aja bagus. Tapi apakah menyembah dengan Tuhan dengan hati yang benar-benar buat Tuhan? Tuhan mencari. Kalau Tuhan mencari apa gini? Sangat sulit ditemukan
Orang-orang yang punya hati yang tulus, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu benar-benar Tuhan butuh waktu untuk cari itu. Penyembah yang fake, yang palsu banyak. Nah, makanya ini yang saya selalu ingatkan. Kalau kita mau jadi worshiper, kalau kita ditetapkan untuk melayani Tuhan, menjadi penyembah di atas mimbar, pastikan kita bukan orang penyembah yang fake, yang penuh dengan kepura-puraan dan kepalsuan. Menyembahlah Tuhan dengan segenap hati. Makanya ditentukan apa? Punya arah hati yang benar dulu untuk kita bisa melakukan kebenaran. Kalau kita lihat lagi, kita bandingkan lagi. Daud, ya, kita kenal Daud lah. Daud orang yang apa? Penjina, pernah berbuat zina kok. Dia pernah apa? Dia pernah membunuh. Kadang-kadang dia banyak alasan, membuat alasan-alasan yang jahat. Tapi Tuhan masih bilang, Tuhan puji hati dia. A man after my own heart. Ini orang yang hatinya seperti hatiku. Orang yang betul-betul ingin punya kesamaan dengan hati Tuhan. Ini Tuhan puji loh hatinya Daud. Padahal dia pembunuh. Kenapa? Bukan artinya berzina boleh, membunuh boleh, bukan. Artinya gini, ini dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan lihat hati. Daud punya hati yang betul-betul hati yang murni buat Tuhan. Makanya waktu dia ditegur gak berdalih dia. Iya benar, saya yang salah. Nah jadi orang yang punya hati yang murni itu sama dengan orang yang punya integritas. Nah integritas juga punya pengertian yang sama. Wholeness, punya hati yang utuh. Integritas itu dari bahasa Latinnya itu dikatakan integer. Integer itu artinya penuh, komplit, utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak terpecah-pecah. Jadi orang yang murni itu adalah orang yang punya hidup dengan integritas loh. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya hati gue udah sepenuhnya belum sama Tuhan. Kita lihat aja, uji aja hati kita. Udah punya integritas belum dalam hidup kita. Nah makanya kalau kita lihat dari kehidupan Daud yang walaupun dia ada melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan tapi dia adalah orang yang terus menerus cek hati. Dia minta Tuhan selidiki hati dia. Coba Tuhan lihat hatinya. Selidiki hatiku. Karena dia tahu Tuhan cuma lihat hati. Buat dia hati itu penting. Nah bagaimana dengan kita? Seberapakah kita punya integritas dalam hidup kita sehari-hari? Nah bagaimana ngeceknya nih? Kalau kita punya integritas artinya paling gak kita udah punya arah yang benar dah. Artinya hati kita benar-benar murni. Ada kemurnian di hati kita, belum benar-benar murni ya. Karena memang tidak ada orang yang, belum ada yang bisa dikatakan wah perfect hatinya. Tapi kita menuju ke sana. Nah, cek lagi nih hati kita nih, punya integritas. Bagaimana ceknya dengan apakah kita pemegang janji. Kalau udah janji sama anak, sama istri, sama suami, sama keluarga, sama pelanggan, sama klien. Apakah kita orang yang bisa menepati janji? Bukan cuma sekedar nanti gue datang ya terus datang. Bukan, janji itu bukan cuma sekedar janji tentang kita mau ketemu, mau datang, mau pergi. Kalau kita sebagai pedagang, sebagai businessman. Ya, orang yang punya restoran misalnya. Janjinya apa nih? Makanannya jenisnya apa nih? Oh, satu porsi dapat 2 bakso. Ternyata baksonya cuma 1. Nah, itu kan gak punya integritas. Terus kalau ditanya kok baksonya cuma 1? Ya habisnya memang segitu dah. Nah kenapa di fotonya ada 2? Nah jadi ini soal apa yang kita janjikan itu apakah dipenuhi apa enggak atau kita twisted. Kita berdalih, kita banyak alasan. Tapi kan begini. Berarti ini gak punya integritas. Artinya hatinya gak murni. Banyak bikin alasan. Kita lihat di dalam Mazmur 15 nih. Mazmur 15. Ayat yang keempat, 4b ya. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya. Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi kadang-kadang kita ya udah. Kalau orang yang punya integritas ya udah. Memang gue yang salah kok. Gak apa-apa rugi juga. Asal customer yang udah dijanjikan tidak jadi rugi. Nah ini ya.
Nah, jadi orang yang pegang, yang punya integritas. Orang yang punya integritas juga adalah orang yang tepat di dalam bayar tagihan. Kalau punya utang ditagih, jangan lebih galak. Bayarlah kalau memang punya utang. Kalau memang belum ada uangnya, bilang belum punya ada uangnya, minta maaf. Jangan akhirnya lebih galak. Nah, jadi orang yang punya orang yang berintegritas itu orang yang tepat waktu di dalam membayar tagihan, bayar cicilan, ya, nggak berdalih-dalih. Bukan nggak ada uangnya, kadang-kadang tidak bayar tuh, karena memang dipakai untuk urusan yang lain. Jadi urusan uang juga harus beres, orang yang punya integritas, ya. Nah, kalau kita orang yang kerja di perusahaan orang lain juga, apakah kita sudah memberikan yang terbaik di tempat kerja? Sungguh-sungguh memang kita digaji untuk membuat perusahaan ini lebih maju? Atau kita gini, ya udahlah perusahaan ini juga udah kaya kok. Gua ngutil-ngutil sedikit mah udah gak ketahuan. Nah, kalau kita punya integritas, walaupun kesempatan untuk bisa ngambil, biasanya office supply ya, yang bisa dibawa pulang gitu. Jangan kita berpikir, tapi kan perusahaan ini udah kaya. Gue ambil segini juga dia gak akan bangkrut. Tapi ini masalah integritas. Integritas artinya gini, walaupun gak ada orang yang lihat, hati kita tetap teguh. Tetap nggak melakukan hal-hal yang jahat. Tidak ada ruang untuk kejahatan. Misalnya korupsi waktu kerja. Waktunya kerja dipakai main-main. Komputer harusnya dipakai buat kerja, dipakai buat chatting sama teman dan hal-hal yang jahat. Nah, ini kadang-kadang, ya makanya ini hal tentang hati ini gak gampang untuk dikhotbahkan. Gak gampang juga untuk kita dengar dan kita terima gitu loh. Tapi memang ini yang memang Tuhan ingatkan buat kita, karena Tuhan ingatkan juga buat saya gitu loh. Hal-hal perkara kecil yang kadang-kadang kita abaikan, tapi itu sebuah tes. Maksudnya kita betul-betul untuk melakukan hal yang besar dulu, diuji hal-hal yang kecil. Ya. Nah, tentang fasilitas-fasilitas, wah dia punya sabun cuci tangan banyak nih. Gua ambil sedikit bawa pulang juga gak ketahuan. Wah, ini air di galon gua bawa pulang juga gak ketahuan. Nah, ini kan hal-hal yang, ini sebuah hal yang tersembunyi, tapi sebenarnya kita lihat hati kita sebenarnya seberapa jujur, seberapa otentik sih, seberapa wholeness-nya tuh seberapa sih gitu. Nah, apalagi tentang tidak bergosip. Artinya bergosip itu kita kayak orang baik di satu pihak, tapi kita jadi orang yang jahat di satu pihak gitu loh. Karena yang kita dapat dari dia kita omongin ke orang gitu. Nah, itu orang yang hati, ini Tuhan ingatkan bahwa orang yang punya hati yang murni itu gak ada tuh ya perbedaan grup kecil, grup gede, satu orang dan seluruh orang, dan nggak ada. Itu kayaknya punya satu hati yang ya udah, itulah kita gitu. Nah, jadi ada banyak tes lagi lah kalau sebenarnya mau dicek lagi tentang hati kita. Tapi ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua ya, bahwa kita belajar untuk lebih memikirkan apa pendapat Tuhan dari apa pendapat manusia. Nah, kadang-kadang kita lebih memikirkan apa kata orang pada apa kata Tuhan tentang kita. Makanya kita kadang-kadang merasa bahwa ya udahlah Tuhan mah nggak terlihat gitu ya. Kita lupa bahwa Tuhan tuh lihat hati kita. Nah, oleh karena itu kita membayangkan bahwa ketika Tuhan memberikan kita sebuah mandat untuk kita menjadi perwakilan Allah di bumi ya. Bayangkan kalau semua orang punya hati yang murni. Betapa pengaruh, dan memang itulah yang Tuhan inginkan, menjadi pengaruh kan, membawa dampak. Nah, itu dimulai dari apa? Dari kita punya integritas dulu. Hati yang benar membuat kita mempunyai kehidupan yang benar. Dan itu yang akan mempermudah orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Membawa orang datang sama Tuhan. Karena melihat apa? Kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu saya tidak panjang lebarkan, kita sama-sama belajar untuk perkara hati menjadi perkara yang sebetulnya harus kayak Daud. Tuhan selidiki aku. Kalau aku salah, aduh Tuhan ampuni saya. Saya udah melakukan hal kecurangan-kecurangan ini. Saya udah bergosip, saya udah melakukan
hal-hal yang jahat, saya punya motivasi yang jahat Tuhan. Saya betul-betul hidup dengan banyak kepura-puraan, Tuhan ampuni saya. Nah ini saudara, kita mau belajar bersama dan Tuhan Yesus memberkati.